156 negara sekarang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 atau novel corona baru ini. 156 negara, sehingga 2 hari yang lalu resmi WHO mengumumkan ini sudah menjadi pandemi. Zikir-zikir pagi yang diajarkan Rasulullah SAW adalah benteng, lebih hebat daripada masker. Lebih hebat daripada cucian tangan disinfektan. Lebih hebat daripada suntikan ini, vaksin itu, segala macamnya. Tetapi orang banyak tak meyakini dan tidak mengilmi perkara ini. Sekarang, wahai Bapak Ibu, kehancuran ekonomi global, krisis moneter paling mengerikan, sebentar lagi di ujung hidung kita, insyaAllah ta'ala. Belalang raksasa yang bisa menggigit manusia yang masuk ke Cina sekarang, belalang ini adalah belalang gurun. Ini belalang terganas. Dia makan satu hari mampu menghabiskan stok makanan dari pertanian dan lahan-lahan perkebunan yang ada, dapat memakan jatah 35.000 orang manusia. Satu hari Allah menjamin orang yang beriman, yang banyak amal solehnya dan jauh dari maksiat, Allah akan jaga mereka. Sama-sama juga kita sampaikan salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama, Asyraful Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibarat yang kami muliakan, selama kita masih seperti ini, maka sampai nanti petang tidak ada satupun bahaya yang ada di bumi, bahaya yang ada di langit, bahaya yang ada dalam zahir, dan bahaya yang ada dalam batin yang mampu menembus dan mengenai setiap kita. Rasulullah menjamin, bila sholat subuh menjelang matahari terbit kalian isi dengan zikir, maka sampai petang hari semua keselamatan Allah tumpahkan untuk kalian, semua mudarat Allah lindungi kalian. Tapi jangan hanya sekali seminggu, karena hari-hari itu dalam seminggu ada 7. Berarti dalam seminggu 7 pagi kita zikir macam tadi. Kalau tidak dalam acara yang dikoordinir seperti ini, ya di rumah kita masing-masing, ya di masjid, musola, rumah dekat-dekat rumah kita masing-masing, kerjakan seperti ini terus. Zikir-zikir pagi yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benteng, lebih hebat daripada masker, lebih hebat daripada cucian tangan disinfektan, lebih hebat daripada suntikan ini, vaksin itu, segala macamnya. Tetapi orang banyak tak meyakini dan tidak mengilmi perkara ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 156 negara sekarang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 atau novel corona baru ini. 156 negara, sehingga 2 hari yang lalu resmi WHO mengumumkan ini sudah menjadi pandemi, sudah mendunia dan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan, menghancurkan seluruh tiang-tiang ekonomi setiap negara. Sudah banyak nyawa yang melayang dari tubuh. Tidak terkira hewan ternak yang tidak terurus dan mati karena orang-orangnya harus dikarantina, tak boleh keluar dari rumah-rumah mereka. Tidak terkira sawah ladang pertanian yang terbengkalai dan digarap oleh hama, dihabisi oleh burung, disikat oleh belalang raksasa dari burung. Ini bencana demi bencana berlapis-lapis. Ke depan kita semua akan dilanda oleh kelangkaan pakan dan kelaparan yang global. Berat Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan ini. Kalau boleh saya maunya di rumah saja, ngurus pesantren, ngurus santri, ngurus keluarga. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Subarkah tadi, 4-5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan apa-apa yang akan terjadi menurut hadis-hadis Nabi. Dan seperti yang beliau katakan, lebih 90% yang saya sampaikan terjadi semua sekarang. Dulu saya mengatakan, Nabi mengatakan di akhir zaman akan terjadi di mana ada saatnya umatku nanti terhalang melaksanakan ibadah
umrah ke tanah suci dan ibadah haji. Maka apa yang disampaikan dulu terjadi sudah. Dulu saya mengajak kaum muslimin, ayo bapak, ibu, mari dari sekarang kita mulai menabung dalam bentuk emas. Karena nanti emas akan melejit, harganya sangat mahal. Dan orang lama-kelamaan akan mewujudkan hadis Nabi. Kalian akan tinggalkan uang-uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Uang saat itu tidak ada harganya, akan dibuang-buang dan berserakan di pinggir jalan. Seperti daun-daun yang menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Saat itu kalian kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Sekarang, wahai Bapak Ibu, kehancuran ekonomi global, krisis moneter paling mengerikan sebentar lagi di ujung-ujung kita, insya Allah Ta'ala. Maka yang tak punya tabungan emas, dia akan paling menyesal. Orang yang punya tabungan dalam bentuk angka-angka saja, dalam bentuk lembaran-lembaran rupiah, mereka akan menyesal. Percayalah, tak lama lagi kita akan kembali kepada emas sebagai mata uang kita. Kalau Bapak Ibu mengimani ini, maka segeralah beli emas. Ustaz, sekarang emas sedang mahal-mahalnya. Betul, kan sudah saya sampaikan dulu. Dulu emas masih murah. Saya katakan beli emas. Ada uang sedikit beli emas. 1 kilo, 2 kilo, simpan. Kebanyakan ya. Sudah, kalau tak sanggup, 1 gram, 2 gram. Simpan Pak. Daripada nyimpan dalam bentuk rupiah. Toh kapan-kapan kita perlu uang, masih bisa diuangkan. Apa ruginya, betul tidak? Wahai Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi ke depan yang akan kita hadapi setelah ini, yaitu kelangkaan pakan. Karena bertahun Bapak Ibu, belalang raksasa yang bisa menggigit manusia yang masuk ke Cina sekarang, belalang ini adalah belalang gurun. Ini belalang terganas. Dia makan satu hari mampu menghabiskan stok makanan dari pertanian dan lahan-lahan perkebunan yang ada, dapat memakan jatah 35.000 orang manusia. Satu hari. Sementara bulan April nanti menurut PBB jumlahnya akan menjadi 500 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Bencana apa ini wahai Bapak Ibu? Saya ingat bencana yang sama Allah datangkan pada Fir'aun dulu yang sombong. Allah datangkan dulu kepada Romawi yang jumawa dan merasa paling perkasa. Allah binasakan mereka dengan hama. Ratusan juta hektar lahan pertanian dan perkebunan di Tiongkok daratan habis dimakan oleh ulat bulu. Serangan ulat bulu di sana juga karena keseimbangan itu sudah hilang Bapak Ibu. Yang bisa memakan ulat bulu dan dimakan oleh mereka. Maka terjadilah amukan alam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Afrika sedang merana dan menderita karena serangan belalang ini. Arab juga disikat. Arab tak banyak perkebunannya. Kemudian Afghanistan, Pakistan dan India sekarang dah masuk di Cina. Dan kita mengkhawatirkan bulan April kalau ini membengkak menjadi 500 kali lipat seperti yang dikatakan oleh PBB, maka ini akan membawa kepada petaka baru lagi yang mungkin saja lebih ganas daripada corona. Terjadi kelangkaan pakan. Dampak kelangkaan pakan ini adalah wujudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, nanti uang kalian yang banyak, gaji kalian yang banyak pada masa itu di akhir zaman takkan mampu memenuhi kebutuhan utama kalian. Harga-harga mahal, sulit didapat. Disitulah manusia akan saling berantam. Disitulah manusia akan saling berbunuh-bunuhan. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, maaf, saya sangat takut menyampaikan ini. Tetapi apa yang mau saya lakukan? Saya tidak punya lagi solusi kecuali saya wajib sampaikan. Bapak Ibu lah yang akan mencari solusi masing-masing. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, di kitab Al-Adabul Mufrad, dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, sebelum kiamat terjadi, kalian akan menyaksikan kehidupan yang sangat berat. Di mana hanya demi sepotong roti, tetangga rela membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Hanya demi sepotong roti, tetangga tega membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Apalagi detik-detik menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun kemarau ekstrim berturut-turut. Kalau nggak salah saya 2017 di sini ya. Saya sampaikan dulu dakwah saya. 2017 saya pernah sampaikan. Saya pernah sampaikan bahwa menurut para pakar ahli dan para ahli-ahli bumi kita akan terjadi 3 tahun berturut-turut kemarau ekstrim di seluruh dunia. Dari 2019 sampai 2022. 2019
2020 tahun pertama. 2020, 2021 tahun kedua. 2021, 2022 adalah tahun ketiga. Dan Rasulullah mengatakan menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kemarau berturut-turut yang berat di muka bumi ini. Kita sudah merasakan bagaimana kemarau 2019 kemarin. Berat dan panjang, panas. Maka yakin percayalah Bapak Ibu, tahun ini akan lebih berat daripada tahun sebelumnya. Akan lebih lama daripada tahun sebelumnya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Saya bukan hanya sekedar nakutin, yang memang harusnya takut kita, tapi saya akan berikan solusi tentunya. Inilah hebatnya kajian Islam. Setiap ada tarhib, berita-berita pertakut, ada solusi yang diberikan oleh Islam. Apa yang kita buat supaya kita nggak panik? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat jalan keluarnya? Dan jalan keluar itu dari sekarang. Dari sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dulu saya sudah sampaikan. Sebelum saya sampaikan ulang balik di sini, tahu enggak Bapak Ibu, di manakah orang-orang yang paling berisiko untuk mendapatkan kekacauan yang paling mematikan ini? Karena lapar orang menjarah ke sana kemari, karena lapar orang tega membunuh tetangga kiri dan kanannya. Ya, hadis-hadis ini sahih dan ini sepertinya sebentar lagi akan terjadi. Itu hanya akan berlaku di tempat-tempat kepadatan penduduk, di sana bercampur aduk antara orang beriman dengan orang fasik, antara orang beriman dengan orang zalim, antara orang beriman dengan yang tidak beriman, antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Saat mereka lapar, mereka akan memporak-porandakan kehidupan sekitarnya demi bertahan hidup. Maka Nabi berkata, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang melarikan dirinya dan hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan agamanya ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Di sini memang belum saya sampaikan, tetapi di banyak kajian saya sampaikan. Baiknya Bapak Ibu sudah punya komunitas di daerah perbukitan.